Bismillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa hiya a'dhamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'du. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para asatiz, para habaib yang sama-sama kita muliakan, yang mudah-mudahan beliau-beliau panjangkan umurnya di dalam sehat afiat penuh barakah. Yang kami muliakan, kami hormati akhina fillah. Alhamdulillah hari ini hadir bersama kita, menemani kita hadir Ketua Syekh Mania DKI Jakarta Al-Mukarram akhina fillah Al-Ustadz Budi. Mudah-mudahan Allah senantiasa panjang umurnya dalam sehat afiat penuh barakah, istiqomah membawa daripada wadah Syekh Mania DKI Jakarta dan sekitarnya untuk senantiasa menggemakan risalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan selamat mabruk alfa mabruk Syekh Mania milad yang keempat. Mudah-mudahan di bawah pimpinan beliau Syekh Mania makin berkembang, makin istiqomah, makin dekat daripada para pengurus-pengurusnya. Amin ya rabbal alamin. Hadir alhamdulillah Ketua Paguyuban Wonosobo, Ketua Paguyuban Wonosobo sedunia, karena Wonosobo pawon ada di mana-mana sampai di Malaysia, Hong Kong, Singapura dan lain sebagainya. Ketua umum beliau alhamdulillah Gus Mutakin hadir bersama para pengurus-pengurus yang lain. Alhamdulillah hadir Gus Miftah, ada Pak Rabar, ada Pak Slamet, Pak Nito. Alhamdulillah teman-teman, Mas Habib hadir semuanya menemani, membersamai majelis muhibin Nabi istiqomah, panjang umur, sehat afiat penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga teman-teman dari jamaah Maulid Simtud Durar yang mewakili, alhamdulillah hadir Mas Slamet, Mas Sulis, Mas ketuanya ketua untuk Jamrut Jakarta belum terbentuk lagi ya Mas ya. Yang pusat sudah Mas Rohman. Yang semuanya mudah-mudahan para pengurus, para jamaahnya sehat afiat penuh barokah, istiqomah di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa sama-sama kita memuliakan yang kami hormati, yang kami banggakan, yang kami muliakan Bapak kami alhamdulillah hari ini rawuh di Jakarta bersama saya. Kemarin habis ziarah Wali Songo, kemudian ikut sama ke Jakarta. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat afiat penuh barokah. Amin. Ibunda tercinta, istri tercinta yang hari ini setiap malam Sabtu alhamdulillah ikut berjuang untuk khidmat melayani daripada para pecintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mendapatkan balasan syafaat dari baginda sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, sehat afiat penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Para pengurus, kru dan juga admin majelis muhibin Nabi yang kesemuanya, hadirin hadirat, santri muhibin Nabi dan jamaah-jamaah yang hadir pada malam hari ini, ataupun teman-teman yang menyaksikan ikut ngaji via streaming baik YouTube maupun Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Istiqomah di dalam ngaji bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang umur, sehat afiat penuh barokah, dimudahkan segala urusannya fi dini wa dunya wal akhirah. Semua yang hadir pada malam hari ini mendapatkan fadail daripada ta'lim wa ta'alim, tidak akan pulang kecuali membawa daripada rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doa dan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ada segala karunia limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang kecil hingga nikmat yang paling agung, yang mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai lisan dan qalbu yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda agung
Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in wa tabi'in, dan mudah-mudahan kita umatnya diakui menjadi umat dan pecintanya, mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayyuhal ikhwan, para muhibbin, para pecinta baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut pada bab dari kitab Lubabul Hadis, Al-Babul Khamsa Asyara fi Fadilatis Sunan, yakni menerangkan tentang sunnah-sunnah salat. Yang pada minggu yang lalu sebelum saya ada rihlah Ziyaratul Auliya ini sudah ada bahas sekitar 2 atau 3 hadis. Hari ini kita lanjutkan kurang lebih 7 atau 8 hadis lagi. Sesampainya insyaallah nanti kita sama-sama baca, sama-sama kita dengarkan, dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan taufik kepada kita untuk mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Qala al-mu'allif rahimahumullah, bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla rak'ataini fi khila'i la yarahu ilallah wal malaikah kutiba lahu bara'atun minan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang salat rak'ataini, yaitu salat sunnah 2 rakaat, fi khila'i, pada keadaan di mana la yarahu, pada suatu tempat tidak ada yang melihat dia salat, illallah wal malaikah, kecuali yang melihat itu Allah dan para malaikat. Di dalam syarahnya, kecuali Allah dan malaikat dan jin-jin. Ketika orang tersebut melakukan 2 rakaat yang tidak diketahui siapapun di antara anak Adam, di antara para manusia yang melihat hanya Allah dan para malaikatnya, maka apa? Kutiba lahu bara'atun minan nar, maka ditulis bagi orang yang sholat sunnah tersebut tidak diketahui oleh siapapun, bara'atun minan nar, dihindarkan daripada, dibebaskan daripada api neraka. Enak ya, bifadlillah, dengan fadailnya Allah, dengan kemurahannya Allah. Kalau kita pengen ngejos gitu kan, pengen ngejos gitu, pengen semangat kita punya ibadah, ini nih kitabnya Imam. Karena ternyata golek pahala terus pengen masuk ke surganya Allah, pengen dihindarkan daripada api neraka, gampang, nggak susah, nggak sulit gitu loh, enteng gitu. Karena amal-amal yang enteng ini ternyata masya Allah nih, yang mana kita ini kadang melakukannya juga tapi nggak ngerti fadhailnya. Kalau sudah melakukan kemudian rutinitas dawam, terlebih ngerti itu fadhailnya, manfaatnya, keuntungannya, itu bakaran lebih ngejos lagi. Ghirrahnya, semangatnya itu masya Allah ya. Ternyata 2 rakaat sholat sunnah yang tidak diketahui siapapun ya. Di sini tidak dikatakan sholat sunnah apa, sholat sunnah apa saja, berarti mesti ngumpet gitu ya kan. Nanti Mas Adam, pantesan Mas Adam kalau malam 3:30 bangun, sholatnya di mana? Warung gitu kan. Di warung. Ternyata nggak apa-apa gitu ya, fi khilai itu sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu ya nongol gitu kan,
nanti dikira ente belum sholat ya. Gitu, masya Allah ya. Karena gini, orang-orang, kalau orang-orang kan termasuk saya, jenengan dan semuanya kan gitu kan. Orang-orang yang masih agak beratan ngerjain sholat wajib, supaya sholat wajibnya ini greget, yaitu dorong dengan sholat-sholat sunnah. Kalau kemarin itu pembahasan yang minggu yang lalu itu sudah dikasih kisi-kisinya ya, sebelum sholat 4 rakaat sebelum sholat zuhur, 2 rakaat setelah sholat zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, kemudian 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu untuk memperkuat ibadah fardu kita. Jadi kalau kita lagi, ya kan kita masih jadi manusia, masih malas-malesan gitu, masih bagus, masih ada sifat malas, masih bagus gitu. Enggak selalu taat gitu. Kalau taat terus resikonya satu, orang kalau kita taat terus nggak pernah ngejalanin, bukan nggak pernah ngejalanin itu, nggak ada malesnya gitu kan, nggak tergiur dengan maksiat-maksiat, itu gawat. Apa? Sudah tidak dapat pahala. Iya betul. Kenapa? Malaikat. Kita masih bersyukur, masih ada malas-malasnya, masih dapat pahala gitu. Masih jadi manusia, gitu kan? Yang masih diberikan maghfirah oleh Allah. Kalau malaikat kan emang taat terus gitu ya, udah nggak dapat pahala gitu. Kita masih jadi manusia, masih wajar ya. Ya kadang minggu ini sholatnya tuh kalau nggak di masjid saya terasa nggak sholat gitu, padahal sholat di rumah itu. Kalau pokoknya kalau saya nggak jamaah berasa saya nggak sholat, itu hirohnya lagi kuat. Minggu berikutnya aduh boro-boro ke masjid, sholat di rumah aja jam zuhur, jam 2 baru sholat gitu ya. Kadang-kadang kan begitu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sering cas tuh, ya, ini kita punya HP, coba kalau misalnya HP ini, biar kata harganya 23 juta, itu kan kayak kemarin teman saya beli HP 23 juta. Apa namanya ya HP? Agak berat kan Ustaz? Iya, Apple Croak gitu. Apple Croak 23 juta bawa ke sini. Saya pikir 2 juta berapa? 23 gitu kan. Kirain 2 juta 300. Soalnya 23 gitu kan. Itu sama ternyata sama punya saya. Kalau nggak dicas juga nggak dapat daya, nggak bisa buat ngapa-ngapa gitu. Saya bilang coba nggak dicas gitu seminggu, sama lah kayak punya ente juga gitu. Nggak bisa dibuat ngapa-ngapain gitu kan. Nih HP gitu ya. Itu kalau kita pengen gunain, pengen manfaat, ya dicas gitu, dicas. Kalau nggak dicas ya sama, nggak bakalan ada manfaat sekalipun itu harganya mahal, gitu kan. Sama kita juga tuh begitu, ya. Kita kalau nggak dicas, aduh, ya kan. Makanya ini kalau buat orang, buat nih apa namanya, kalau pesan dari Yai ya, untuk alumnus gitu. Kalau saya alumnus gitu, santri, mantan santri gitu, mantan santri. Itu wajib ngedatengin majelis itu dalam minimalnya 3 hari sekali itu harus datang ke majelis. Bahkan ada yang mewajibkan itu setiap hari ada di majelis. Untuk awam minimalnya seminggu sampai sebulan sekali itu ada di majelis. Kenapa? Buat dicas. Ya, gitu. Orang yang suka dicas aja suka masih agak ada males-malesnya, apalagi nggak dicas. Sebulan nggak datang, 2 bulan nggak datang, 3 bulan nggak datang. Nah, setahun nggak pernah datang ke majelis, itu punya penyakit. Apa penyakitnya? Penyakit pinter. Iya beneran. Orang yang nggak pernah datang ke majelis itu mereka adalah orang-orang yang punya penyakit pinter, bukan penyakit bodoh.
penyakit pinter. Kenapa? Coba kita nih ngobrol nih masalah hadis gini-gini, kita setiap minggu ya kan dengar hadis dan sebagainya. Ngobrol sama orang yang nggak pernah sama sekali datang ke majelis, bakalan deh kita kalah ngomong, ya pinteran dia gitu. Kita yang seminggu datang majelis dengerin ilmu satu bab ini, makin lama orang yang hadir di majelis ilmu bukan makin lama makin pinter, tapi makin lama makin bodoh. Oh iya Ustaz, mohon maaf, itu apa namanya, ada banyak rezeki, turun aja Mas ya, turunin. Orang yang sering datang ke majelis makanya resikonya itu aduh berat. Orang yang semakin sering istiqomah untuk datang ke majelis ilmu itu bukan lama makin pintar gitu, makin lama makin bodoh. Kenapa? Dia akan merasa oh iya ternyata saya nggak tahu, ternyata begitu loh ilmunya. Besok lagi begitu lagi, oh ternyata begitu, aduh berarti saya nggak tahu apa-apa ternyata gitu. Tapi kalau orang yang nggak pernah datang ke majelis mas, wah ngomongnya kayak sok iye gitu kan. Ya maaf maksudnya emang begitu. Emang ini di dalam kitab alim ala-ala dan lain sebagainya disebutnya begitu. Orang tuh yang nggak pernah datang ke majelis itu dia, masya Allah, kayak seorang paling pintar gitu, pintar gitu. Tapi orang yang datang ke majelis, masya Allah, kok ya saya nggak ngerti, kok saya makin kesini makin ternyata begitu caranya, gitu ya. Dan tapi beda ya. Orang hadir di majelis, mau dia pintar, mau dia paham, mau dia kagak, duduknya aja dia seperti sedekah 1000 kuda. Duduknya 1 jam sya'atan fi majlisil ilmi, maka lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat gembor. Mas Solihin, saya pernah nanya sama Mas Solihin, berapa sehari semalam paling maksimal ngerjain sholat sunnah di bulan Ramadan? Berapa Mas? 23 itu aja milik yang paling cepat ya. Ya Allah, yang 7 menit gitu kan, tangtung gitu. Dan ini sholat 1000 rakaat itu, sholat sunnah 1000 rakaat yang ada di fadilah orang hadir duduk di majelis ilmu, mau dia pinter, mau dia paham, mau enggak, pahalanya itu min khairin, bukan sama. Ingat, min khairin, lebih baik daripada dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat yang diterima oleh Allah. Kita kadang sholat 100 rakaat sehari semalam aja belum tentu diterima. Apa? Mungkin ngantuk lah, gembor kakinya sampai bengkak. Ustaz Muntakin kalau sholat kakinya sampai bengkak. Insya Allah ya, ajib. Ini di bab yang paling pertama kalau nggak salah ya, di dalam Lubabul Hadis tuh dikatakan orang yang hadir di majelis ilmu tuh, mau dia ngantuk, mau dia cuman datangnya niat ngapain kayak gitu kan, maka malaikat pernah protes sama Gusti Allah. Kata Gusti Allah, semua yang hadir di majelis ilmu, semua orang yang hadir di majelis zikir, semuanya ku ampuni tanpa terkecuali. Malaikat pencatat amal siap-siap nyatet tuh, protes sama Allah, ya Allah, tapi di sana ada orang yang duduk di pojok tuh ngantuk dari awal hingga akhir tuh nggak ngedengerin ustadznya ngomong, nggak dengerin ilmu. Ada lagi orang yang hadir bukan karena mau tolap, Mas, itu masih ada. Itu, ayo, biar berkah. Sambil dimakan, Pak. Sambil dimakan. Itu ada oleh-oleh kalau nggak salah dari mana? Banyak banget. Monggo sambil dimakan. Kita ngajinya sambil santai aja gitu. Kalau ngaji serius tuh ngajinya sama kiai sama habaib gitu ya kan? Ya gitu. Ngaji sama saya makan gitu. Apa ya tadi ngomong apaan sih?
gara-gara kacang. Oh iya. Nah, malaikat itu pencatat amal itu protes sama Allah. Ya Allah, tapi ada orang yang datang ke majelis ilmu itu niatnya nggak ngaji, gitu. Ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ngomong, tanpa terkecuali orang yang duduk di majelis ilmu, mau dia dengerin atau tidak, mau dia faham atau tidak, mau dia punya keniatan ngaji atau tidak, asal dia duduk di majelis ilmu sa'atan walaupun 1 jam, maka tidak akan pulang mereka ke rumah masing-masing kecuali telah kuampuni daripada dosa-dosanya. Allah. Tahu nggak Nabi Adam? Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk menebus dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas suatu perkara kesalahan yang beliau perbuat, ini mesti nunggu 40 tahun, ya. Sampai dikatakan nangisnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam untuk mengharap ampunannya Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nangisnya beliau ketika beliau sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai nih di sini belahan daripada kayak bekas tetesan air matanya ngebekas sampai dekok. Gini dekok. Di dalam satu riwayat itu dikatakan begitu. Nabi Adam. Maka dikatakan bahwasannya ini umat termasuk kita ini akhir zaman adalah umat yang teristimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umatnya Nabi Muhammad di akhir zaman adalah umat yang paling istimewa. Apa? Duduknya kita di majelisnya orang-orang ahli ilmu, orang-orang yang di sana mensyariatkan atau mensyiarkan daripada syiarnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak perlu nadain tangan Rabbana zalamna, apa duduknya aja sudah dapat maghfirahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini hadis banyak dikumandangkan oleh para habaib, para kiai, sampai kepada di kitab Adiba kalau nggak salah pun dijelaskan tuh, tidak akan berdiri, tidak akan pulang orang-orang yang duduk di majelis ilmu kecuali ku ampuni dosa-dosanya. Malaikat protes begitu kayak tadi. Bodoh amat kata Allah, bodoh amat, yang penting dia mau hadir aja. Makanya Masya Allah, ternyata Pak Niti sudah paham. Biar kata telat datang ya Pak Samad. Gak apa-apa insya Allah, barokah ya Allah, nemenin saya ngaji gitu. Kalau nggak ada jenengan saya ngaji murojaahnya tuh malas-malasan kan gitu. Ada Gustaki nih. Ya Allah, nih di sini hebatnya ilmunya ulama. Itu ya, Masya Allah. Tadi orang yang ngerjain sholat sunnah, ini baru sholat sunnah bro. Baru sholat sunnah yang sedang kita bahas. Baru sholat sunnah yang kita bahas. Sholatnya diam-diam gak ada orang yang tahu, itu sudah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Kemudian waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdi yusalli fi baiti mudlimin bi ruku'i tamin wa sujudi tamin ila wajabat lahul jannah bila hisabin. Mulai nanti malam kita praktekkan nih. Ma min abdi, barang siapa seorang hamba yang mengerjakan sholat sunnah fi baiti, di dalam rumahnya, min mudlimin, dalam keadaan gelap. Gelap tuh nggak ngerti, pokoknya nanti saya Angga pakainya kita kayak Pak Slamet, hitam, gelap, nggak ada yang ngerti. Nggak ada yang tahu kan gelap tuh. Orang yang melaksanakan sholat di dalam rumahnya dengan dalam keadaan gelap, biruku itamin, dengan menyempurnakan rukuknya. Menyempurnakan rukuknya tuh gimana? Ya, dari rukunnya sama
sunnahnya dilakuin. Wasujudi tamin, dan sujudnya juga disempurnakan. Maka jangan kita lepas dari rukuk dulu atau iktidal dulu atau berdiri dulu. Sebelum rukuk kita dalam posisi juga sempurna, bukan hanya bacaannya subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Cukup itu sekali atau lebih sempurnanya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, kemudian iktidal. Apa? Disempurnakan dulu. Ulama mengajarkan sempurnanya orang ruku itu antara kepala sama pantat itu lurus gini, gitu ya. Makanya kita punya tangan itu pasti dengan ini apa namanya, lutut itu 90 derajat dibikin oleh Allah. Emang begitu supaya apa? Kalau bahasa kita kalau bikin bangunan itu nyiku gitu ya, siku gitu ya. Jadi ini tuh nggak mungkin nggak nyiku. Allah itu punya apa namanya, punya desain gitu sedemikian rupa. Ketika ini sudah di sini benar, pasti nyiku gitu. Pasti nyiku. Nggak harus begini juga. Kalau begini pasti nyiku. Oh, ini apa namanya? Ya, dengan ini sempurnanya daripada rukuk itu lurus. Kalau seandainya ada orang iseng naruh air di dalam mangkok kemudian ditaruh di sini, itu niscaya air yang ada di mangkok itu sedikit pun itu enggak tumpah. Atau ada orang naruh telur di punggung kita, maka telur itu tidak akan goyang. Itu sempurnanya daripada rukuk. Kemudian sempurnanya daripada sujud adalah memberatkan bagian badan kita kepada kepala. Memberatkan artinya tuh menumpukan. Jadi terasa di sini lebih berat. Mohon saya ukur. Jadi ini posisi yang begini nih, tangan di antara, kalau di dalam syariat ada mengajarkan ini apa sih, jempol dengan ini sejajar. Kalau laki-laki ini agak dibukaan begini, kalau perempuan begini gitu. Makanya kan oleh teman-teman Ustaz Udin yang kata salami gitu kan sampai begini kan, itu hulu terlalu itu mah gitu kan, standar aja. Kalau begini yang kanan juga kan saya ngotot tarik gitu. Kemudian kepala dengan lutut jaraknya nggak jauh banget, ya nggak nempel banget gitu. Apa standar gitu, ditumpukan daripada badan kita ini ke kepala, bukan diberatkan banget sehingga di sini apa namanya hitam, yang menjadi dasar mereka di dalam kubur nanti, di dalam akhirat nanti, asal sujud, tanda sujud di sini buat mereka tuh. Padahal enggak ya, lain, bukan begitu. Enggak harus, wah ini berarti orang yang jidatnya enggak pernah sholat, kata Allah gitu. Nanti kan begitu. Tanda orang yang senantiasa istiqomah sholat ada jidat hitam di sana, asal sujud, kata mereka ya. Aduh, gosokin kali ya. Padahal bukan itu ya, biarilah, itu kan makna mereka, itu tafsir mereka. Kalau tafsir kita mah enggak, gitu kan. Nah, jadi antara ini yang jauh banget. Sehingga kalau kita rasakan tumpuan daripada punggung kita ke sini, ke kepala, berat ke kepala. Kalau kepala cuma masih ngangkat begini, itu belum ada tanda-tanda sempurna. Tapi ya nggak usah diberatin juga sehingga sini ada bekas. Ya, bahkan makruh loh. Orang yang sengaja menghitamkan ini di karpet itu makruh. Kenapa kok Indonesia ada sajadah? Untuk itu supaya kita nyaman.
Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan kalau seandainya di situ ada kerikil, hapus dulu kerikilnya supaya tidak biar sakit. Apalagi kalau kita sampai ya kan, harusnya orang-orang yang begitu beli karpetnya jangan karpet yang madani gitu, bukan permadani, bukan. Karpetnya itu yang karpet kasar gitu loh. Karpet itu lembut bro. Iya benar kayak gitu. Aspal itu cepet ya kan. Itu. Nih, apa jaminannya Allah orang yang sholat di rumahnya muslimin dalam keadaan gelap? Dalam artian di sini udah mengatakan nggak ada yang lihat, ya kan? Nggak ada yang lihat. Biruku' itamin wa sujudi tamin illa wajabat, kecuali wajib lahu baginya itu jannah. Wajabat lahul jannah. Baru sholat sunnah bro. Praktekin, aduh. Kapan lagi kita? Ini nih, masya Allah. Lu babul hadis ini manis emangnya. Belum nanti kalau sudah dapat targhib, ada manisnya, ada pahitnya, ya kan? Habis kelar ini targhib dah, ya kan? Orang yang meninggalkan sholat satu waktu itu mampir 500 tahun di neraka. Sholat subuh, ya, yang nggak sholat subuh tadi, kamu besok mampir. Makanya kodo. Cara ngodonya kemarin sudah dikasih tahu ya. 15 tahun bro. Di satu hari di neraka itu 1000 tahun di dunia. Itu mah karangan para kiai, karang para ustad. Ya terserah. Nanti juga sama ngalamin. Kalau pengen buktiin ya udah mati dulu. Tapi Allah punya cara. Buat mereka, buat kita ya. Ada di kodo gitu, di kodo gitu kan. Aduh, saya sudah lama enggak ninggalin surat. Cara ngodonya gimana? Ada cara mengkodo yang paling gampang, 2 hal. Hari ini enggak saya bahas. Nanti kalau ada yang mau pengen cara ngodo surat saya ini ditinggalin bagaimana, nanti boleh colek lewat WA. Kalau enggak kita ngopi bareng aja gitu kan. Gampang ternyata orang menggodo surat. Gampang banget ya. Itu. Terus kan buat orang tua kita terkadang mungkin dulu ninggalin sholat, tapi sudah wafat, sudah meninggal. Ya udahlah, kita punya anak sebagai bakti kita kepada orang tua, sebagian daripada waktu kita untuk menggodok sholat bapak ibu kita, gitu kan. Kalau enggak, ada ulama yang menjelaskan pakai fidyah ya Ustaz ya, pakai fidyah itu boleh gitu ya. Makanya kalau di kampung-kampung ada orang fidyah sholat gitu kan. Itu baik, monggo sambil diminum, sambil dimakan ya. Sholat di rumah kemudian dalam keadaan gelap, rukuknya benerin, sempurnain, sujudnya sempurnain, wajabat lahul jannah. Wajib atasnya itu surga. Wajabat sudah, bukan apa namanya pahalanya doang, tapi wajabat lahu, wajib atasnya surga. Wajib mah. Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam, man shola 4 raka'atin bihaitsu la tarahun nas faqad bari'u minan nifaq wal kufri wal bid'ati wal dhalal. Siapa orang yang melakukan sholat 4 rakaat pada tempat di mana tidak ada manusia satupun melihat dia sholat 4 rakaat tuh, maka faqad bari'a, maka sungguh dia akan dijauhkan daripada sifat nifaq. Sifat nifaq itu sifat munafik. Ingat, orang yang terkena daripada sifat munafik nerakanya nggak tanggung-tanggung. Apa? Neraka wail. Neraka wail itu neraka di bawah neraka, itu diperuntukkan untuk orang yang munafik. Kemudian dijauhkan daripada sifat kufur. Kemudian dijauhkan daripada orang yang senantiasa melakukan bid'ah dan kesesatan. 4 rakaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholla qabla al-asri arba'an, siapa orang yang sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, haramallahu 'alan nar, maka Allah mengharamkan dia
atas api neraka. 4 rakaat sebelum asar, ya. Nah, untuk tidak menyerupai daripada sholat asarnya, maka sholatnya itu tanpa tahiyat awal, langsung. Ada juga yang 2 salam gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholla ba'dal maghrib rak'ataini qabla ayyatakallama kutibata fi iliyyin. Siapa orang yang sholat 2 rakaat setelah maghrib sebelum dia ngomong-ngomong, maksudnya negur dulu, Gus tadi pulang jam berapa gitu. Pokoknya kelar sholat maghrib, habis zikir, nggak ada ngomong-ngomong sesuatu apapun, maka yang 2 rakaat itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala bi kutibata fi iliyyin, dituliskan dalam kitab iliyyin. Kitab iliyyin itu kitabnya orang-orang soleh gitu. Kitab iliyyin itu kitabnya orang-orang soleh. Keren tuh. Kalau orang-orang soleh, kitabnya orang-orang soleh, tulisannya catatan amalnya orang soleh, kira-kira catatan yang ada di dalamnya catatan baik atau buruk? Iya baik. Ajib kan? Kita digolongkan ke kitabnya orang-orang iliyyin. Kitab-kitab iliyyin, kitab yang diberikan nanti untuk orang-orang soleh. Jadi kitab kebaikan, 2 rakaat setelah maghrib. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin ba'da al-isya qabla an yatakallama fa ka'annama adraka lailatal qadri fil masjidil haram. Aduh ya Allah, hari ini masih ada kesempatan nih. Saya tadi sudah sholat isya, tinggal ngerjain ini. Ini berapa orang yang sudah pernah ke Masjidil Haram? Ada? Belum? Besok bareng-bareng. Keren. Gak usah ke sana tapi kita dapat. Apa? Sapa wonge kang gelem nindakke salat 4 rakaat ba'dal isya, setelah salat isya. Tapi syaratnya qabla ayatakallam. Sebelum dia ngomong, sebelum dia ngobrol. Habis sholat isya tuh 4 rakaat, maka faka'annama adraka, maka dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala malam itu malam Lailatul Qadar. 1, Lailatul Qadar aja malam 1000 bulan. Seumpama dia orang ibadah secara sempurna 83 tahun. Itu Lailatul Qadarnya, ngedapetinnya 4 rakaat. Allahu Akbar. 4 rakaat dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan malam Lailatul Qadar fil Masjidil Haram. Allah. Dapat Lailatul Qadarnya bukan di Sunter, bukan di Sumur Batu, tapi di mana? Masjidil Haram. Padahal dengerin, orang sholat nih 1 rakaat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada 1000 rakaat di luar Masjidil Haram. Keren kan? Ya, fadilahnya orang yang sholat 2 rakaat ini seperti dia mengerjakan lebih baik daripada 1 rakaat 1000 rakaat di luar Masjidil Haram. Ini 4 rakaat setelah isya ayyatakallam qabla. Iya, qabla ayyatakallam. Qabla ayyatakallama, sebelum dia ngomong, dia ngedapetin Lailatul Qadar di Masjidil Haram. 4 rakaat tuh. Banyak enggak tuh? Man shalla duha sintai asyarata raka'atan imanan wa ihtisaban kataballahu lahu alfin hasanah wa maha anhu alfi sayyi'ah wa rafa'a lahu alfi darajah wa banallahu lahu baitan fil jannah wa ghufira lahu dzunubahu kulluha. Nih buat kita yang masih jarang salat duha, kadang-kadang iya kadang-kadang enggak. Orang yang ngerjain salat duha 12 rakaat sintai asyarah
Sintai asyarah rakaatan 12, karena sholat duha itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 10 sampai 12. Orang yang melaksanakan sholat duha 12 rakaat, kapan waktu sholat duha? Sholat duha itu dilakukan setelah syuruk. Syuruk kapan? Setelah 90 menit setelah azan subuh, itu sudah masuk syuruk. Kalau kita bacanya usolli sunatal isyraq, sholat isyraq. Itu sholat isyraq. Ada yang mengatakan sholat isyraq duha itu ya isyraq. Tapi ada ulama yang membedakan isyraq syuruk dengan duha itu beda. Kalau isyraq itu sholatnya, syuruk itu waktunya 90 menit setelah adzan subuh syuruk. Nah, setelah syuruk itu masuk waktu duha. Ya, waktu duha berarti sekarang kurang lebih sekitar jam 6 aja itu sudah bisa sholat duha. Ya, sekarang ya. Karena jam subuh itu kan jam 4 sekian gitu. Pokoknya lebih dari 90 menit. 90 menit itu syuruk. Nah, selepas itu adalah duha. 12 rakaat sholat duha itu, maka Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan dan keikhlasan, karena mengharap daripada pahala dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, Allah nulis bagi orang itu alfi hasanah. Bukan alfi hasanah, tapi alfi. Kalau alfi itu 1000. Ini 1000 kali 1000 berapa? 1 juta. Nulis bagi orang yang sholat 12 rakaat duha itu 1000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyi'atin. Seberapapun dia ngerjain kejelekan di masa hidupnya, 1 juta kejelekan dihapus. Wa maha anhu, dihapus oleh Allah. Belum cukup sampai situ, wa rafa'alahu alfi darajah. Angkat daripada derajat dia 1 juta derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan membangunkan daripada rumah untuknya, yaitu rumah di dalam surga. Masih ada satu lagi, wa ghufirallahu lahu dzunubahu kulluha. Allah ampuni dosa-dosanya kulluha, semuanya. Ya, kalau di dalam tafsir ulama kecuali dosa besar, dosa-dosa kecil. Ninggalin sholat bukan dosa kecil. Ninggalin sholat bukan dosa kecil. Gitu. Ya, bahkan sejajar dengan, bukan sejajar, tingkatan pertama setelah dosa-dosa zina. Itu ninggalin sholat. Nah, cara bagaimana supaya kita sholatnya lunas dosanya, ya udah kodok gitu, kodok. Cara ngodoknya gampang ya, ingat ngodok sholat itu nggak angel, nggak susah, gampang banget. Makanya saya sendiri takut ada yang sholat masih ketinggal, saya sering kodok. Saya suka sholat subuh 2 kali, zuhur 2 kali, yang 1 kali adaan, 1 kali kodokan, gitu, ya kan? Nah, ini yang 12 rakaat sholat sunnah duha, maka 1 juta kebaikan ditulis, 1 juta kejelekan atau kejahatan dihapus, kemudian 1 juta darajat naik, hufirolahu dzunubahu kulluha. Allah ampuni dosa-dosanya semuanya. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan saya dan teman-teman semua mulai besok kita ngerjain sholat sunnah duha. Jangan cuma 2 rakaat. Berapa? 12 rakaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Itu aja. Mudah-mudahan kita bisa ambil ilmu ini kemudian kita amalkan. Ya, mudah-mudahan juga kita istiqomah ngaji bareng-bareng, kita baca hadis bareng-bareng, dengerin bareng-bareng, dan amalin masing-masing, gitu aja kan, insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sama-sama baca doa